Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Bintang dengan NIM 2407030020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan atau menjelaskan artikel saya yang berjudul Analisis Tren Konsumtif Penggunaan E-commerce dari Perspektif Literasi Digital dan Kemanusiaan. Nah, pada zaman sekarang itu kan muncullah e-commerce. Nah, masyarakat kini tuh dapat berbelanja secara mudah, cepat dan praktis. Berbagai kebutuhan juga kan dapat diperoleh hanya dengan melalui smartphone saja. Nah, tanpa harus langsung ke toko. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncullah kecenderungan perilaku konsumtif karena konsumen itu sering tergoda diskon, cashback, gratis ongkir, serta berbagai promosi menarik yang ditawarkan oleh platform digital e-commerce. Maka fenomena tersebut itulah yang menjadi latar belakang pembahasan dalam artikel ini. Nah, perkembangan teknologi sekarang itu kan telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aktivitas jual beli. Saat ini juga masyarakat semakin bergantung pada teknologi untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-harinya. Dengan kehadiran e-commerce itu memberikan banyak sekali manfaat, seperti kemudahan akses produk, efisiensi waktu, dan proses transaksi yang lebih cepat. Akan tetapi, di balik kemudahan tersebut juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan pembelian secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Nah, maka karena itu fenomena perilaku konsumtif juga dalam penggunaan e-commerce tuh perlu dikaji lebih dalam melalui perspektif literasi digital dan kemanusiaan agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara lebih bijak. Dengan perkembangan e-commerce itu telah menciptakan belanja online kuat di masyarakat, serta juga banyak konsumen yang lebih memilih berbelanja di e-commerce atau marketplace karena itu dianggap lebih praktis dibandingkan dengan datang ke tokonya langsung. Karena tuh di e-commerce kan kayak seperti banyak berbagai fitur seperti diskon besar, cashback, flash sale, dan gratis ongkir, itu yang membuat masyarakat menjadi semakin tertarik untuk melakukan transaksi online. Selain itu juga tampilan produk yang menarik dan strategi pemasarannya digital yang agresif juga mendorong terjadinya pembelian impulsif pada konsumen. Tidak hanya itu saja, hadirnya sistem pembayaran digital seperti e-wallet, pay later itu membikin konsumen itu menjadi mudah untuk melakukan proses transaksi. Nah, kemudahan itu membuat sebagian konsumen itu melakukan pembelian tanpa mempertimbangkan kondisi keuangannya. Nah, akibat dari perilaku tersebut itu sangat nyata pada perkembangan e-commerce saat ini. Dan pada literasi digital juga merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, serta memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam penggunaan e-commerce tuh literasi digital sangat penting karena membantu masyarakat untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, seseorang yang memiliki literasi digital yang baik juga nggak akan tuh mudah untuk terpengaruh oleh tren untuk membeli barang yang tidak penting di marketplace. Dengan begitu kan mereka juga pasti akan membandingkan harga produk yang sama dengan kualitasnya juga sama dan mempertimbangkan ulasannya juga di setiap tokonya dan memastikan kredibilitas penjual sebelum melakukan pembelian. Selain itu, literasi digital juga membantu masyarakat memahami berbagai resiko dari perilaku konsumtif seperti pemborosan, tidak stabilan,
dan penggunaan fitur pay later secara berlebihan. Dengan demikian, yang berikut saya sampaikan itu, literasi digital dapat menjadi bekal penting bagi masyarakat untuk melakukan transaksi online secara lebih rasional dan bertanggung jawab. Lalu untuk perspektif kemanusiaannya juga kan, selain dari aspek seperti tadi literasi digital, penggunaan e-commerce juga perlu dipahami dari perspektif kemanusiaan juga. Di perspektif kemanusiaan itu harus menekankan pentingnya nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, manusia tetap harus memiliki kendali terhadap perilaku konsumtif agar tidak berlebihan. Nah, perilaku konsumtif yang tidak terkendali juga dapat menyebabkan pemborosan, meningkatkan gaya hidup yang materialistis, serta mengurangi kesadaran terhadap kebutuhan yang sebenarnya lebih penting. Karena itu juga kan masyarakat perlu menerapkan nilai-nilai kesederhanaan, pengendalian diri, dan tanggung jawab dalam berbelanja. Konsumen juga perlu menyadari bahwa tujuan utama penggunaan teknologi itu untuk membantu kehidupan menjadi lebih baik, bukan hanya untuk memenuhi keinginan sesaat saja. Lalu dengan tersebut harus harus ada keseimbangan antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Terus penggunaan e-commerce juga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Nah, berdasarkan dengan bahasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa e-commerce itu memberikan banyak manfaat berupa kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam aktivitas transaksi masyarakat. Namun, pada perkembangan e-commerce itu juga membawa tantangan berupa meningkatnya perilaku konsumtif, kemudahan pembayaran, dan pengaruh tren belanja online. Untuk menghadapi tantangan tersebut, masyarakat tuh memerlukan literasi digital yang baik agar mampu berpikir secara kritis. Nah, memilih informasi secara tepat dan mengambil keputusan pembelian yang rasional. Selain itu juga nilai-nilai kemanusiaannya juga seperti pengendalian diri, kesederhanaan, etika, tanggung jawab sosial juga harus tetap diterapkan dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian itu, keseimbangan antara literasi digital dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi kunci agar masyarakat dapat memanfaatkan e-commerce secara sehat, produktif, dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan artikel dari saya. Jika ada salah kata atau kalimat, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.